Puluhan orang di Karimun, Kepulauan Riau mengambil paksa jenazah warga yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Menurut warga, pasien hanya mengeluh sakit lambung. Puluhan warga yang tiba di rumah sakit Karimun langsung mengambil dan membawa jenazah PM 75 tahun yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal akibat COVID-19. Aksi warga ini pun sontak membuat suasana rumah sakit mencekam. Menurut warga, pasien hanya mengalami sakit lambung. Sementara pihak rumah sakit menyatakan pasien yang dirawat sejak Kamis petang sempat menjalani rapid test antigen dengan hasil tes positif COVID-19. Keluarga sudah menerima diagnosa tersebut, namun warga lain yang datang tidak terima. Dia lagi mau absen, pokoknya nampak perawat apa enggak, kompom apa semua langsung dipukulin, dihajar memang dipaksa ya. Teman-teman ini pada cemas takut, istilahnya tuh mereka enggak ada ngomong melawan ada apa, pokoknya nama baju perawat mau dihantam semua. Jenazah kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Meral Barat Karimun dengan prokes ketat. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya merazia sejumlah kafe di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang beroperasi hingga larut malam. Tak hanya pengelola kafe yang melanggar aturan, pengunjung pun sangat abai akan protokol kesehatan. Ibu-ibu, sekarang sudah jam hampir setengah 12. Silakan berdiri, bayar bil dan keluar. Kenapa? Masuk kenapa? Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membubarkan pengunjung di salah satu kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu dini hari. Hal ini dilakukan karena kafe masih beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan dalam aturan PPKM level 3. Tak hanya melanggar jam operasional, petugas juga mendapati pengunjung berkerumun melebihi kapasitas tanpa jaga jarak. Petugas akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menjatuhkan sanksi karena kafe terbukti melanggar aturan protokol kesehatan. Terima kasih ya. Ayo. Kapasitas sudah melebihi daripada jumlah tempat. Ya, tempat kecil tadi kita jumlahnya lebih daripada 20%. 50% juga lewat tadi. Itu hampir full semua. Jadi saya himbau kepada para pengusaha, tolonglah. Mari sama-sama ya untuk negara kita ini supaya bebas Covid dari zero Covid, ya kita sama-sama. Sejumlah tempat usaha kembali beroperasi pada masa PPKM level 3. Namun diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar angka COVID-19 tidak kembali meningkat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Buntut viral ulang tahun selebgram yang melanggar PPKM, tim Satgas COVID-19 Makassar memeriksa penyelenggara acara. Satgas juga telah menyegel tempat penyelenggaraan pesta ulang tahun. Inilah rekaman video viral pesta ulang tahun selebgram asal kota Makassar. Pelaksanaan pesta yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan melanggar PPKM menuai respon negatif dari masyarakat. Cetarnya semua ya Allah Tuhan, di manakah ini berada? Di hutan. Akibatnya pemirsa, selebgram penyelenggara acara harus berurusan dengan Satgas COVID-19. Ia diperiksa karena melanggar aturan PPKM level 4 yang berlaku di kota Makassar. Selain diminta klarifikasi, Satgas juga meminta data tamu acara untuk kepentingan tracing. Tak hanya memeriksa selebgram, Satgas juga menyegel lokasi pesta ulang tahun. Sebetulnya prokes dari awal kita prokes, ada MC yang menghimbau untuk prokes dan di LED dan ada kru yang keliling untuk prokes, pakai masker dan klarifikasinya tentang berapa jumlah, bagaimana proses awalnya, tujuannya, bentuk acaranya, potensi penyebaran atau terbentuknya klaster ini kita semua pertanyakan tadi, makanya kita agak lama. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua uji coba penerapan sistem ganjil genap di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Masih banyak kendaraan berplat ganjil yang diputarbalikkan oleh petugas.
Di hari kedua uji coba penerapan sistem ganjil genap di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, situasi arus lalu lintas terpantau padat, terutama kendaraan yang hendak menuju kawasan Puncak dari arah Jakarta. Sempat terjadi antrian kendaraan kurang lebih 1 km, dimulai dari keluar pintu tol Ciawi menuju arah Simpang Gadok. Selain itu, di hari ini pemirsa masih banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berplat ganjil dan diputar balikan oleh petugas. Ada 7 titik pemeriksaan ganjil genap yang dijaga oleh petugas, yakni di Simpang Gadok, pintu tol Ciawi, Cibanon, Arus Bendungan, Jalan Babakan Madang atau Rainbow Hills, dan Jalan Belanova dan pintu gerbang sirkuit Sentul. Apakah efektivitas dari ganjil genap ini masih bagus lagi? Nanti kalau memang cukup bagus akan kita lihat lagi, kita lakukan terus. Kalau kita lihat tadi ini nanti pun sampai saat ini kita sudah melihat sudah agak lumayan, dan ini hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Hanya kalau kita bandingkan hari ini dengan Sabtu kemarin sudah cukup menurun. Sementara di gerbang keluar tol Paster Bandung, 158 kendaraan diputarбalikan arah oleh petugas. Kendaraan yang diminta berputar arah umumnya memiliki plat Jabodetabek dengan nomor kendaraan ganjil. Akibat pemberlakuan ganjil genap, antrian di gerbang tol keluar mencapai 1 km. Petugas pun membuka gerbang lebih banyak dari biasanya untuk mengurai kemacetan. Sistem ganjil genap akhir pekan diterapkan di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Desi Juliani di pintu tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Desi. Hingga saat ini masih banyakkah kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Dari pantauan kami di hari kedua penerapan sistem ganjil genap di pintu keluar tol Paster ini memang ada peningkatan volume kendaraan ya untuk kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bandung, dan hal ini sudah terkonfirmasi juga oleh petugas yang melakukan pemeriksaan di gerbang tol Paster ini. Kemarin saja dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 5 sore ini tercatat ada 545 kendaraan yang diperiksa, tetapi hari ini dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 siang ini sudah ada 562 kendaraan yang diperiksa. 370 diantaranya ini diputar balik. Nah, kendaraan yang diputar balik ini adalah kendaraan berplat selain D dan juga bernomor ganjil dan tidak memiliki kepentingan. Nah, tidak memiliki kepentingan di sini adalah bagi mereka yang ada kepentingan untuk berobat, kemudian juga sudah terlanjur untuk memesan penginapan di Kota Bandung, ataupun juga bagi warga Kota Bandung yang berKTP Kota Bandung tapi platnya tidak selain D, ini diperbolehkan untuk melintas. Nah, mereka inilah yang berplat selain D, kemudian juga tidak memiliki kepentingan yang diminta putar balik. Sekali lagi, total hingga siang hari ini pukul 11 ada 370 kendaraan yang diputar balik. Ini tentunya jumlahnya diprediksi akan terus bertambah hingga nanti pemberlakuan sistem ganjil genap ini berakhir di pukul 9 malam sampai dengan besok ya untuk penerapan sistem ganjil genap ini. Nah, kepadatan juga siang hari ini masih terjadi, tapi berbeda dengan hari kemarin. Kemarin ini kepadatan terjadi sampai dengan 3 km, tapi siang hari ini hanya 1 km saja, itu pun terjadi menjelang pintu keluar tol Paster. Mengingat memang menjelang pintu keluar ini nanti kendaraan dibagi ke dalam 2 jalur, kendaraan selain plat D dan juga kendaraan plat D. Nah, untuk kendaraan plat D ini mereka diperbolehkan melintas saja, tidak perlu mengkhawatirkan ganjil genap. Wilson. Terima kasih Desi atas laporan Anda dari Tol Paster Bandung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, belasan rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.